Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus memuji Allah taala dengan puji-pujian yang sebanyak-banyaknya, karena dialah zat yang maha sempurna, sempurna di dalam zatnya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dan juga di dalam perbuatannya. Tidak ada satupun kekurangan, tidak ada satupun celaan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk terus bersyukur kepadanya, karena Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini hanya dengan nikmat dari Allah Ta'ala kita bisa berkumpul untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, kembali melanjutkan pengajian kita dalam membaca kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Pada kesempatan ini kita masih di dalam bab yang keempat dalam kitab ini, yaitu Syekh dalam bab ini menjelaskan tentang berbagai ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Simpelnya ini adalah contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis kepada kita terkait dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, baik bertentangan dengan pokok tauhid itu sendiri. Maksudnya adalah bertentangan dengan tauhid secara menyeluruh sehingga dia bisa menjadikan pelakunya itu kafir, atau bertentangan dengan bagian-bagian dari tauhid atau kesempurnaan tauhid sehingga dia tidak sampai menjadikan kafir, tetapi tentunya mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, karena memang perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau yang menyelisih tauhid itu secara umum terbagi menjadi dua seperti itu. Ya, menjadi dua. Ada yang dia itu bertentangan secara menyeluruh dengan pokok-pokok tauhid, sehingga dia itu seandainya dilakukan oleh seseorang maka tauhidnya akan hilang secara menyeluruh, alias orang tersebut akan menjadi kafir. Ada juga perkara-perkara yang termasuk bertentangan dengan tauhid tetapi bertentangan dengan kesempurnaannya tauhid, seperti misalnya perkara-perkara yang termasuk syirik kecil atau dosa-dosa yang besar secara umum, ya. Maka dia itu walaupun tidak sampai membatalkan keislaman seseorang, tetapi dia tetap bertentangan dengan tauhid. Sehingga mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, di sini beliau menyampaikan contoh-contoh tentang perkataan-perkataan atau ucapan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaannya, dan sudah kita baca di antara apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Kita sudah membaca 3 pasal darinya. Yang pertama adalah tentang pengakuan seseorang mengetahui perkara yang ghaib. Yang ini termasuk syirik yang besar. Ini bertentangan dengan asal tauhid. Karena yang mengetahui perkara yang ghaib pada hakikatnya hanyalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Dan ini merupakan kekhususan milik Allah. Kemudian yang kedua yang telah kita baca juga adalah sihir, perdukunan, ya, dan ramalan. Ini juga termasuk bagian dari perkara yang bertentangan dengan asal tauhid, bertentangan dengan pokok tauhid. Karena sihir ini dan perdukunan dan semacamnya yang hakiki tentunya, maka itu merupakan perbuatan syirik yang besar, ya. Karena tidak mungkin sihir itu terjadi kecuali dengan bantuan dari syaitan, dan syaitan tidak mungkin memberikan bantuan kecuali dengan pelakunya itu melakukan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah
penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan kuburan, dan ini ada beberapa macam ya. Ada yang memang dia itu termasuk kesyirikan yang besar ketika seseorang datang ke kuburan kemudian berdoa kepada penghuni kubur itu sendiri, bukan berdoa kepada Allah, maka ini jelas syirik yang besar ya. Dan sebagiannya ada yang merupakan perkara-perkara yang penghantar kepadanya, tapi tidak sampai pada syirik yang besar, seperti misalnya membangun bangunan di atas kuburan. Maka ini bukan termasuk syirik yang besar, tetapi dia harus kita hindari karena dia merupakan perantara menuju kepada kesyirikan yang besar. Ya, ini sudah kita pelajari walhamdulillah, dan pada malam hari ini kita akan mengambil pasal yang keempat, al-faslur rabi', yaitu ta'zimut tamathil wa nusubit tadhkariyah, yaitu mengagungkan patung-patung atau gambar-gambar dan anusub at-tadhkariyah, yaitu monumen atau patung-patung peringatan. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dari judul ini ya, dan kita berikan judul dalam pengajian kita seperti yang tertulis di bawah itu ya. Ini fenomena apa? Patung dan gambar makhluk bernyawa. Ini karena memang kaitannya ke situ. Kaitannya adalah terkait dengan membuat patung ataupun gambar makhluk bernyawa. Baik, kita menuju ke halaman 115, yaitu di situ beliau memulai pasal yang keempat, al-faslur rabi'. Beliau mengatakan fi bayani hukmi ta'zimit tamathili wan nusubit tadhkariyah. Itu tentang penjelasan hukum pengagungan terhadap tamathil. Tamathil ini bisa kita artikan gambar ataupun patung makhluk yang bernyawa. Wan nusubit tadhkariyah, dan nusub nanti akan ada keterangan, dia bisa diartikan monumen atau mungkin juga patung-patung tadhkariyah, yaitu peringatan, patung-patung ataupun monumen yang dibuat untuk memperingati sesuatu ya. Dikatakan oleh penulis at-tamathil jam'u timsal. Tamathil jamak dari timsal, wa huwa suratul mujassamah ala syakli insanin aw hayawanin, yaitu sebuah rupa, sebuah bentuk atau rupa yang mujassamah, dibentuk memiliki jisim, yang memiliki bentuk fisik, ala syakli insanin, menyerupai bentuknya manusia atau hayawan atau hewan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan timsal ataupun tamathil jamaknya ya. Au ghairihima mimma fihi ruh, atau selain dari manusia dan hewan tetapi dia juga masih dikatakan memiliki ruh, memiliki nyawa. Mungkin patung dibuat pembuatnya itu menganggap ini adalah patungnya malaikat misalkan gitu ya, atau membuat patung yang dia menganggap ini adalah patungnya apa? Iblis misalnya. Ini kan makhluk-makhluk yang memiliki nyawa ya. Ini yang dimaksud dengan timsal. Jadi dari pengertian yang disampaikan oleh penulis, kita diharapkan bisa mengerucutkan pembahasan kita terkait dengan gambar dan patung ini kepada gambar dan patung makhluk yang bernyawa. Jelas ya? Jadi pembahasan kita nantinya adalah apa? Terkait dengan gambar dan patung makhluk yang bernyawa. Adapun gambar dan patung pemandangan misalnya ya, kalau gambar ya pemandangan, kalau patung yang bukan makhluk bernyawa contohnya apa? Patung durian gitu ya. Durian makhluk bernyawa bukan? Kan soalnya kadang ada ya, durian itu dibikin patung atau patung nanas gitu ya. Maka itu termasuk makhluk bernyawa bukan? Bukan ya, insyaallah ya. Jadi tidak termasuk itu ya. Jadi misalkan patung bola, patung apa lagi ya, botol gitu ya, patung mobil, nah ini tidak masalah. Pembahasan kita adalah terkait dengan patung dan gambar makhluk bernyawa, karena telah didefinisikan oleh penulis di sini tentang tamathil. Yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah gambar atau patung dari makhluk-makhluk yang memiliki ruh ya. Kemudian beliau menjelaskan an-nusub. An-nusub fil asli al-alam. Kata nusub pada asalnya itu bermakna al-alam, yaitu tanda, sebuah tanda. Al-alam adalah tanda. Wa ahjarun kanal musyrikuna yadhbahuna indaha. Sebuah tanda ataupun batu-batuan, bebatuan ya, yang dahulu orang-orang musyrik biasanya menyembelih sembelihan di sekitarnya ya. Jadi tempat-tempat yang ada batunya, ada tandanya, yang biasanya digunakan oleh orang-orang musyrik untuk beribadah kepada tuhan-tuhan mereka dengan ibadah menyembelih. Itu kata nusub yang dimaksud di sini.
Ya, pada asalnya demikian maknanya. Nah, kemudian penulis memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dalam judul di atas. Wa nusubut tadhkariyah, yang dimaksud dengan nusub tadhkariyah adalah tamathilu yuqimunaha fil mayadin wa nahwiha. Ini semacam patung-patung ya, yang orang-orang itu menegakkannya di al-mayadin, yaitu tempat-tempat yang luas, seperti misalnya di lapangan atau mungkin di tempat-tempat umum gitu ya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Li ihya'i dzikra, untuk menghidupkan peringatan terhadap zaimin, seorang tokoh pimpinan tertentu, au mu'azzamin, atau seorang yang diagungkan oleh masyarakat. Patung si fulan yang ternyata dia adalah pahlawan misalkan, atau patung siapa yang dia adalah kiai misalkan. Ya, ini yang dimaksud dengan nusub tadhkariyah. Dibuat patung dalam rangka untuk mengingatkan kita tentang si fulan tersebut. Ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang bagaimana hukumnya gambar dan patung bernyawa seperti itu, yang ternyata kita lihat di masyarakat kita dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai sebuah kesenian, sehingga ada pelajaran tersendiri yang namanya seni rupa, ya kan, seni rupa. Sebenarnya membuat gambar selama dia itu bukan makhluk bernyawa itu sebenarnya nggak masalah. Cuman masalahnya ini nanti kita akan bahas di sini. Kita akan baca apa yang disampaikan oleh penulis. Ternyata gambar-gambar ataupun makhluk-makhluk yang bernyawa tersebut itu menurut sejarah yang kita dapatkan, dia menjadi sarana iblis untuk membawa manusia kepada kesyirikan-kesyirikan. Itu satu, ya kan? Sehingga membuat patung ataupun gambar makhluk yang bernyawa, dilihat dari sisi ini, dia adalah perkara yang haram. Ya, karena pada asalnya memang demikian. Iblis mengajari manusia membuat hal seperti itu dalam rangka untuk menyeret mereka untuk berbuat kesyirikan. Dari satu sisi ini adalah haram, karena dia menjadi perantara menuju kesyirikan. Dan ternyata ada sisi yang berikutnya, ada sisi yang kedua, yaitu apa? Ketika seseorang membuat gambar ataupun patung makhluk yang bernyawa, maka dia sedang melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang mencipta makhluk bernyawa adalah siapa? Allah taala, ya kan? Maka ketika seseorang itu membuat gambar ataupun patung makhluk yang bernyawa, dia sedang melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari sisi ini juga termasuk perbuatan yang terlarang. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya membuat gambar ataupun patung makhluk yang bernyawa menurut syariat kita adalah perkara yang haram. Perkara yang haram. Taib, nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut dari penulis insyaallah taala. Penulis mengatakan, "Wa laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dari perbuatan membuat rupa, seni rupa, ya, berupa dzawatil arwah, berupa makhluk-makhluk yang memiliki nyawa. Jadi peringatan Rasulullah SAW itu terkait dengan apa? Membuat gambar ataupun patung, ya kan, dari makhluk yang bernyawa. Wala siyama taswirul mu'azzamina minal bashar. Lebih-lebih ketika objek yang dijadikan seni rupa itu, objek yang dibuat rupanya adalah orang-orang yang diagungkan. Orang-orang yang apa? Diagungkan, seperti tokoh pahlawan tertentu atau mungkin kiai-kiai tertentu, syekh ulama tertentu, ya, dijadikan patung atau gambar dipajang di mana tembok, maka ini dikhawatirkan apa? Akan menyeret kepada kesyirikan-kesyirikan. Oh, gara-gara ada fotonya Mbah Fulan, nah, kita jadi terlindung dari apa? Pencurian misalnya gitu. Ini jelas merupakan kesyirikan yang seperti ini. Baik, lanjut. Kal ulama'i wal muluki wal ubadi wal qadati wal ru'asa. Contohnya orang-orang yang diagungkan itu seperti ulama, para raja, ahli ibadah, kemudian para panglima, pahlawan, ya, wal ru'asa, dan tokoh-tokoh pimpinan. Sawa'un kana hadza taswiru an tariqi rasmi surati ala lawhatin aw waraqatin aw jidarin aw thawbin aw an tariqil iltiqati bil alati ad-dawiyyati al-ma'rufati fi hadza zaman. Kata beliau sama saja
perbuatan membuat rupa ini, membuat gambar atau patung dengan cara rosem. Rosem itu melukis atau menggambar secara manual dengan tangan, ya. Menggambar dengan tangan, rosem, melukis atau menggambar. Melukis atau menggambar surah, sebuah bentuk, ala lauhatin, pada suatu papan tertentu, atau warokoh, kertas, lembar kertas, au jidarin, atau pada tembok. Biasanya disebut apa yang di tembok itu namanya? Yang gambar gede-gede gitu ya, di tembok itu warna-warni, biasanya dibuat orang tuh. Enggak tahu lah. Ya. Au saubin, atau dibuat di mana? Pakaian atau kain. Ya, kadang dicetak pakai apa? Alat cetak, kemudian dibuat gambar wajah orang. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya. Jadi sama saja apakah itu dengan menggunakan manual pakai tangan, dirosem gambar ataupun dilukis pakai tangan, ya. Au an tariqil iltiqati bil alati dhawiyah, atau dengan metode mengambil dengan alat cahaya. Al-ma'rufa fi hadza zaman, yang telah dikenal di zaman ini. Maksudnya apa? Fotografi. Dengan fotografi, cekrek, sehingga terjadi apa? Keluar fotonya. Ini menurut beliau termasuk. Nah, termasuk apa namanya? Termasuk taswir, termasuk membuat gambar. Karena semua orang sepakat yang keluar dari fotografi tersebut gambar atau bukan? Walaupun disebut foto ya, tapi itu gambar, ya kan? Gambarnya si fulan gambar. Iya, gambar. Sehingga perbuatannya juga merupakan apa? Membuat gambar. Ya, ini. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya para ulama modern ya, para ulama belakangan ini berselisih pendapat apakah fotografi itu termasuk taswir yang diharamkan atau tidak. Tetapi mereka semua sepakat hasilnya itu adalah gambar. Ya, sehingga nanti hasilnya itu juga tidak boleh dipajang di rumah, karena apa namanya? Itu bisa menghalangi datangnya malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Ya. Mereka para ulama memberikan apa namanya? Ketentuan-ketentuan ketat untuk fotografi ini, untuk perkara-perkara yang apa? Yang darurat, seperti membuat identitas seperti KTP ataupun paspor ataupun yang lainnya ya, yang dia itu tidak bisa dihindari, maka tidak mengapa. Baik, jadi kata beliau di sini termasuk taswir juga adalah apa? Membuat gambar dengan fotografi dengan alat modern. Au an tariqin nahti, atau dengan metode memahat. Ini yaitu membuat patung ya. Entah itu patung dari kayu, patung dari lilin, ataupun pokoknya membuat patung 3 dimensi. Wa bina'i surati ala hay'ati timsal, dan membuat gambar ataupun rupa, sebuah rupa dalam bentuk timsal, yaitu tadi makhluk yang bernyawa. Yang dimaksud dengan timsal adalah makhluk yang bernyawa, gambar atau patung makhluk yang bernyawa. Maka ini semua sama, hukumnya sama, telah diperingatkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa hadis diantaranya, atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa kita sebutkan sekarang diantara hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan-larangan tersebut. Baik, bisa dilihat di sini. Hadis fi tahrimi taswiri zawatil arwah. Jadi hadis-hadis yang isinya itu adalah pengharaman membuat gambar makhluk bernyawa. Di sini dibawakan ada 4 hadis. Ada 4 hadis. Saya ambil yang langsung pokoknya saja ya. Di sini langsung Rasulullah SAW itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ini beliau membeli sebuah bantal, ada gambar-gambarnya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat itu, dia berdiri di pintu saja, nggak mau masuk. Aisyah beli sebuah bantal kecil numruqah ya, yang di sana ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat itu mau masuk ke dalam rumah, beliau nggak jadi masuk, berdiri diam saja di pintu. Lalu Aisyah memahami kalau ada sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga
Rasulullah sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulih, famadza adnabtu, ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini maksudnya meminta maaf kepada Rasulullah SAW, bukan tobatnya itu kepada Rasul, bukan, tapi tobat tetap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apa yang aku lakukan, kesalahan apa yang aku lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan atau bertanya terlebih dahulu, mabalu hadhin numruqah, ini bantal apa ini, gitu kan. Lalu diterangkan oleh Aisyah bahwasanya beliau baru saja membeli bantal tersebut untuk agar Rasulullah SAW itu bisa bersandaran pada bantal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna ashab hadhi suwar yu'adzabun, sesungguhnya orang-orang yang memiliki gambar-gambar ini, maksudnya yang menggambarnya, ya, orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini, yu'adzabun, mereka akan diazab. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, dan akan dikatakan kepada mereka nanti di akhirat, ya, hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan. Maksudnya nanti di akhirat orang tersebut yang membuat gambar makhluk yang bernyawa, di akhirat akan dihukum oleh Allah Ta'ala, didatangkan gambar-gambarnya itu dan dia diperintah untuk menghidupkannya. Bisa nggak kamu menghidupkannya? Ternyata kan nggak bisa, karena yang bisa menghidupkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk azab untuk mereka orang-orang yang membuat rupa gambar makhluk bernyawa. Lalu beliau mengatakan, innal baita alladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Yang dimaksud tentunya malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tetap masuk. Jangan kemudian biar malaikat maut nggak masuk kita pasang gambar, ya tetap masuk. Yang dimaksud adalah malaikat yang membawa rahmat, ya, membawa rahmat. Dia nggak akan masuk ketika rumah itu ada gambar makhluk yang bernyawa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, dalam kisah yang hampir mirip dengan itu, ya, atau sama barangkali. Nah, ini berbeda, tetapi ada gambar yang gambar yang digunakan oleh Aisyah untuk menutupi sesuatu, tapi kisahnya beda dengan yang tadi, ya. Kemudian beliau mengatakan, asyadun nasi 'adzaban 'indallah, manusia yang paling berat hukumannya, siksaannya di sisi Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang menyerupai dengan perbuatan Allah mencipta, ya, melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah mencipta. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah al-musawwirun, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan bawahnya, anna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang yang membuat gambar makhluk bernyawa ataupun patung makhluk bernyawa. Jadi ini ada peringatan-peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW terkait membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Juga di sini dikatakan dalam hadis yang lain, semuanya riwayat Bukhari Muslim, ya, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamati an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Kata Rasulullah SAW, orang yang membuat rupa, yaitu makhluk bernyawa, gambar ataupun patung, ketika masih di dunia, maka pada hari kiamat kullifa, dia akan diberi beban, diberi hukuman untuk dia itu meniupkan pada gambar-gambar tersebut ruh, nyawa. Namun tentunya bagaimana? Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan mungkin bisa memberikan nyawa atau meniupkan nyawa kepada gambar-gambar tersebut, ya. Jadi ini semua dalil-dalil, ya, hadis-hadis yang sangat terang sekali riwayat Bukhari Muslim, semuanya sahih, menunjukkan bahwasanya membuat gambar ataupun patung makhluk bernyawa merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam syariat kita, ya. Adapun tentang alasannya tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah dia merupakan sarana menuju kesyirikan, sebagaimana dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam atau umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang kedua adalah dia menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi aswar 'alal judrani wa nahwiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang menggantungkan gambar makhluk bernyawa pada tembok ataupun semisalnya, ya, pada tembok ataupun yang semisalnya. Maka setelah kita mengetahui ini, diharapkan kita membersihkan rumah-rumah kita yang kita mampu, ya. Kalau kita masih berada di rumah orang, ya paling enggak nasihat. Tapi kalau rumah kita sendiri, ya sudah, kita bisa
membuang ataupun membersihkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk bernyawa yang masih menempel di rumah-rumah kita. Tapi kalau kita masih menumpang di rumah orang, maka paling tidak kita ngasih nasihat, jangan langsung gerusa-gerusu pakai aksi sendiri tanpa ngomong tanpa apa, nanti malah jadi rame, ya kan. Nah, baik. Beliau melarang menggantungkan gambar-gambar pada tembok dan yang semisalnya, wa an nasbit tamathil, dan beliau melarang menegakkan patung-patung. Terlarang ternyata. Membuat patung ditegakkan di tempat-tempat mana terlarang, ya kan? Wa minha an nusubut tadhkariyah, di antaranya adalah patung-patung peringatan, enggak boleh. Ya. Baik. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Nah, ini alasan yang pertama beliau sebutkan di sini. Karena itu adalah merupakan wasilah sarana menuju kesyirikan. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi, karena sesungguhnya awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi kana bisababi taswiri wa nasbi suwar, adalah disebabkan karena membuat rupa dan menegakkan gambar-gambar ini ataupun patung-patung ini. Jadi penyebab awal mula sejarah kesyirikan yang pertama di muka bumi awal mulanya adalah dari apa? Dari membuat gambar ataupun patung makhluk bernyawa. Kisahnya ada di kaum Nabi Nuh. Ya, kita lihat di sini belum menjelaskan. Wadzalika, yaitu annahu kana fi qaumi Nuhin, bahwasanya dahulu di kaumnya Nabi Nuh, rijalun salihun, ada orang-orang yang soleh. Tentunya orang-orang soleh ini dimuliakan oleh masyarakat, kan gitu ya. Falamma matu, ketika mereka orang-orang soleh itu meninggal dunia, hazina alaihim qaumuhum, maka masyarakat mereka pun bersedih hati atas meninggalnya orang-orang soleh ini. Ini wajar ya, ada orang soleh meninggal dunia, itu wajar. Masyarakatnya yang mencintai mereka bersedih hati, ya itu wajar sekali. Namun kemudian apa? Kita lihat di sini, fa'auha ilaihimus syaiton, maka setan pun membisikkan kepada mereka. Auha, memberi wahyu, maksudnya membisikkan ya kepada mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kita terjemahkan secara bebas saja. Buatlah ya, tegakkanlah pada majelis-majelis yang dahulu mereka duduk di sana ansaba, yaitu patung-patung. Ya, disuruh apa? Buat patung-patung, yaitu patung-patung yang menggambarkan ini orang tadi yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Oh, ini si fulan yang dulu adalah orang soleh, dibuat di majelisnya sini, taruh di situ. Wasammuha bi asmaihim, dan mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama orang soleh tersebut. Sehingga kita lihat dalam surat Nuh ya, Allah Ta'ala menyebutkan nama-namanya ada berapa? 5. Wa qalu la tadharunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 nama patung mereka kaum Nabi Nuh yang kata para ulama ya, ini adalah nama-nama orang soleh zaman dahulu. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Nama-nama apa? Orang soleh zaman dahulu, di awal-awal kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Meninggal dunia, kemudian apa? Dibuat patung-patungnya, terus dinamai dengan nama-nama mereka atas bisikan siapa? Setan. Fafa'alu, maka mereka pun membuat sesuai dengan arahan bisikan setan ya. Namun pada waktu awal kali membuat, tentunya walam tu'bad, belum disembah, belum dijadikan sesembahan, belum ada kesyirikan. Ya tentunya demikian, karena setan nggak mungkin langsung menyeruh berbuat syirik langsung gitu, nanti manusia akan lari, apalagi masih ada tauhid di sana, orang-orang masih mengetahui tauhid, maka setan nggak pakai cara seperti itu, ya pelan-pelan. Ya, setan itu ketika menyeret manusia kepada kesyirikan pelan-pelan. Ya. Waktu awal dibuat belum disembah. Karena mereka ketika membuat pertama kali patung-patung tersebut, mereka masih menyadari ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita akan kesolehan orang-orang ini agar kita mencontohnya. Cuma itu saja. Ya kan? Hatta idza halaka ulaik, sampai akhirnya ketika orang-orang yang membuat patung itu telah binasa, telah mati semua. Generasi awal pembuat patung itu sudah pada hilang, pada binasa, pada mati gitu ya. Ganti generasi berikutnya, sehingga akhirnya nusyal ilmu telah hilang. Maksudnya ilmu tentang awal mula tujuan pembuatan patung menurut
pembuatnya pertama kali sudah nggak ada lagi diketahui oleh masyarakat. Ya, mereka sudah nggak paham ini asal pembuatan patung itu tujuannya untuk apa. Mulailah setan itu membisikkan, ya, tentunya melalui orang-orang yang ada di situ, wali-walinya setan, dibisiki, dulu itu nenek moyang kamu buat patung ini adalah untuk apa? Dijadikan sebagai perantara ketika kamu minta kepada Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan langsung kepada Allah, berdoa dulu kepada dia, ini patung ini, biar dia itu mendekatkan kamu kepada Allah, gitu kan? Kamu itu kan orang yang banyak dosa, sedangkan orang soleh ini kan orang yang bagus, di sisi Allah dekat. Kalau kamu banyak dosa langsung kepada Allah, khawatirnya nggak akan diterima oleh Allah. Ini syubhat ini, ya kan? Maka mintalah kepada orang soleh ini yang dekat kepada Allah, biar disampaikan kepada Allah, gitu. Syubhat ini, ya kan? Akhirnya mereka pun apa? Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada orang soleh, dengan dalih agar didekatkan oleh orang-orang soleh tersebut. Ya, makanya di dalam Al-Quran tuh bisa lihat, ya kan, mereka ketika ditegur dalam melakukan perbuatan syirik itu, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala, ya, yang akan mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Nah gitu. Padahal hakikat dari perbuatan itu adalah apa? Kesyirikan. Mereka ibadah kepada patung-patung itu. Maka di sini dikatakan ketika orang-orang itu sudah meninggal dunia dan hilang ilmu, ya, ubidat, patung-patung itu pun akhirnya apa? Disembah. Sampai akhirnya terkenal 5 patung itu. Ya, sampai akhirnya apa? Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka agar kembali kepada tauhid, tapi ternyata yang menerima hanya segelintir orang saja. Banyakan tidak mau menerima, sehingga akhirnya Allah tabaraka wa taala menimpakan apa? Banjir bandang kepada mereka, kepada kaumnya Nabi Nuh, sehingga apa itu? Patung-patung itu tadi hilang sudah entah kemana. Tapi lambat laun, setelah apa namanya, waktu berlalu cukup lama, itu kan, ada orang yang namanya siapa itu? Amr bin Luhai al-Khuzai dari tanah Arab. Dia dukun, ya kan, menurut sebagian keterangan dia adalah seorang dukun yang tentunya dia punya kedekatan dengan syaitan, ya. Dia dibisiki, kamu, intinya itu apa? Dikasih tahu bahwasanya di tempat sini ada patung-patung yang dahulu di zamannya Nabi Nuh. Akhirnya diambil tuh, didatangin tuh, dicari, ya kan, diambil patungnya, dibawa ke tanah Arab. Mulailah di Arab tersebar kesyirikan luas, ya kan. Patungnya Nabi Nuh ditemukan kembali dan kemudian apa? Dilestarikan kembali, dan kesyirikan pun kembali merebak sampai akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW barulah ketika beliau berdakwah dan mengembalikan manusia kepada tauhid, patung-patung itu semua dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ini sejarah, ya, sejarah dari tauhid dan kesyirikan. Walamma ba'atsallahu nabiyahu Nuhan, ketika Allah mengutus nabinya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yanha an hadza syirki alladhi hasala bisababi tilka aswar. Beliau melarang kesyirikan yang terjadi disebabkan oleh patung-patung tersebut, alati nusibat, yang ditegakkan di tempat-tempat tersebut. Imtana'a qaumuhu min qabuli da'watihi. Namun ternyata masyarakat beliau enggak mau menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru ala ibadati tilka aswaril mansubati allati tahawalat ila authan, yang kemudian mereka terus-menerus beribadah kepada patung-patung yang ditegakkan yang kemudian berubah menjadi berhala. Dan mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, yaitu kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi untuk kembali kepada tauhid, mereka mengatakan, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kamu tinggalkan Wad, jangan kamu tinggalkan Suwa', jangan kamu tinggalkan Yaghuth, jangan kamu tinggalkan Ya'uq, jangan kamu tinggalkan Nasr. Ini 5. Kata beliau, hadhihi asma'ur rijalil ladzina suwirat lahum tilkas suwaru ala ashkalihim. Ini adalah nama-nama orang yang dibuat rupa untuk mereka patung-patung tersebut, ya, sesuai dengan bentuk mereka. Jadi ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu meninggal yang kemudian dibuat patungnya.
ihya'an li dzikrayatihim, untuk mengingat apa? Mereka, ya, untuk menghidupkan peringatan terhadap mereka, wa ta'ziman lahum, dan untuk mengagungkan mereka. Lihat, ini sejarah bahwasanya ternyata awal mula kesyirikan di muka bumi ini terjadi disebabkan karena membuat patung ataupun gambar makhluk bernyawa. Maka dari sinilah, ya, kita harus menjaga agar tidak melakukan sarana tersebut, yang khawatirnya apa? Lambat laun juga akan demikian. Fanzur ma'ala ilaihil amru bisababi hadhil ansabit tadhkariyati minasyirki billah. Maka lihatlah, perhatikanlah akibat dari perkara disebabkan oleh patung-patung peringatan, ya, yang akhirnya berubah menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anadati rusulihi, dan juga menjadi apa? Penentangan terhadap para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, mimma sabbaba ihlakahum bitufan, yang hal itu menjadi sebab mereka dibinasakan dengan banjir bandang. Ini kaumnya Nabi Nuh. Wa maqtahum indallahi wa inda khalqihi, dan menjadi sebab mereka mendapatkan murka di sisi Allah taala dan di sisi makhluk Allah tabaraka taala. Mimma yadulluka ala khuturati taswiri wa nasbi suwar, yang ini semua menunjukkan kepadamu akan apa? Bahayanya membuat gambar dan patung-patung. Ya, ini, ya. Walihada la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Mungkin bisa kita selesaikan enggak ya? Masih ada 3 menit. Tinggal dikit. Selesai insyaallah. Oleh karenanya Rasul Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang-orang yang membuat rupa, gambar ataupun patung makhluk bernyawa. Wa akhbara annahum asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, dan beliau mengabarkan bahwasanya mereka itu orang yang akan paling keras siksanya pada hari kiamat, sebagaimana hadis-hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Wa amara bi tamsi suwar, dan beliau memerintahkan untuk menghancurkan gambar-gambar ataupun patung-patung, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu anhu yang pernah kita lewati sebelumnya. Wa akhbara annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun, dan beliau mengabarkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun patung makhluk bernyawa. Kullu dzalika min ajli mafasidiha, itu semua dikarenakan apa? Yaitu kerusakan-kerusakan dari patung-patung ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa yang sangat banyak. Wa syiddati makhatiriha 'alal ummati fi aqidatiha, dan sangat keras bahayanya terhadap umat ini di dalam akidah mereka. Jadi bisa membahayakan akidah kita. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi kana bisababi nasbi suwar, karena sesungguhnya kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi adalah disebabkan oleh apa? Membuat patung ataupun gambar makhluk bernyawa. Wa sawa'un kana hadzal nasbu lis-suwari wa tamatsili fil majalisi awil mayadin awil hadaiqi fa innahu muharramun syar'a. Beliau mengatakan sama saja apakah meletakkan atau membuat gambar-gambar dan patung-patung ini di majelis-majelis atau di tanah lapang ataupun di taman-taman, maka itu semua adalah perkara yang haram menurut syariat. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena itu merupakan sarana menuju kesyirikan, wa fasadil aqidah, dan sarana menuju rusaknya akidah. Ya, jelas ya ini ya. Sangat gamblang sekali insyaallah. Wa idza kana al-kuffaru al-yawma ya'maluna hadzal 'amala li'annahum laysa lahum 'aqidatun yuhafizuna 'alayha fa innahu la yajuzu lil muslimina an yatashabbahu bihim wa yusyarikuhum fi hadzal 'amal. Seandainya kita lihat bahwasanya mereka orang-orang kafir, ya, pada hari ini mereka melakukan perbuatan ini, ya. Kita lihat orang-orang kafir itu kan biasa ya, buat gambar, kemudian buat patung, ditaruh di mana sebagai peringatan, sebagai karya seni tertentu, ya kan? Ini enggak usah heran. Ini orang kafir. Kenapa? Li'annahum laisa lahum aqidatun yuhafizuna 'alaiha. Karena orang kafir itu enggak memiliki akidah yang mereka berusaha untuk menjaganya. Beda dengan kaum muslimin yang seharusnya memang kaum muslimin itu perhatian dengan akidah. Orang kafir malah perhatian dengan akidah. Enggak peduli mereka dengan akidah. Ya kan? Maka jangan sampai kita itu seperti mereka. Sehingga Syekh mengatakan, fa innahu la yajuzu lil muslimina ay yatashabbahu bihim. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka orang-orang kafir, wa yusyarikuhum fi hadzal amal, dan ikut serta bersama mereka dalam perbuatan ini. Jadi nggak boleh ikut-ikutan dengan orang kafir, walaupun mereka kayaknya kok hebat banget ya, bisa bikin patung gede banget, ya kan? Terus kayaknya bagus dan seterusnya, maka mereka orang kafir, nggak usah dicontoh. Kita sudah tahu pegangan kita berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW itu perkara yang haram dan membahayakan akidah, maka hendaknya kita nggak usah ikut-ikutan. Hifadhan ala aqidatihim,
allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim, dalam rangka untuk menjaga akidah kaum muslimin, yang itu perhatikan ini kalimat yang sangat bagus, penting ya, menjaga akidah kaum muslimin yang mana itu merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan mereka. Kaum muslimin ikhwah, kita ini kaum muslimin ini akan menjadi kuat manakala akidah kita itu kuat. Jangan menganggap kekuatan kaum muslimin itu semata-mata dengan ekonomi yang maju, terus apalagi misalnya teknologi yang meningkat, atau mungkin dengan persenjataan yang luar biasa. Jangan anggap itu mutlak menjadi sebab kekuatan kaum muslimin. Bahkan yang menjadi penyebab mutlak kekuatan kaum muslimin bukan itu, tapi akidah mereka, akidah kaum muslimin. Ketika akidah itu kuat, maka persenjataan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya itu bisa ngikut, karena itu yang menentukan adalah siapa? Allah tabaraka wa taala. Yang menjadi pokok perhatian kita harusnya akidah. Untuk menguatkan umat Islam, kita kuatkan akidah mereka. Jangan kemudian ketika ada orang yang menjelaskan tentang akidah kemudian dituduh memecah belah kaum muslimin, ya kan? Dituduh Wahabilah dan seterusnya lah, gara-gara menjelaskan tentang masalah akidah. Jangan seperti itu. Bahkan menjelaskan akidah ini merupakan perkara yang sangat penting untuk menguatkan kaum muslimin. Ya, ini harus kita pahami. Nah, sehingga pelajaran-pelajaran para ulama dari zaman ke zaman, ulama yang betul-betul berusaha mengikuti Rasulullah SAW, pelajaran yang paling mereka utamakan, yang paling mereka prioritaskan adalah pelajaran tentang akidah. Karena ini sumber kekuatan mereka dan sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wala yuqalu innan nasa tajawazu, saya mohon maaf minta waktunya sampai selesai ini ya. Wala yuqal, dan jangan sampai dikatakan innan nasa tajawazu hadhil marhalah wa arafu tauhid wa syirka. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan mengatakan oh, manusia kaum muslimin itu sudah melewati marhalah ini. Ya. Mereka itu sudah mengenal tauhid, sudah mengenal kesyirikan. Jadi aman insyaallah. Ya. Manusia kaum muslimin sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sudah mengetahui tauhid, sudah mengetahui syirik, sehingga kayaknya aman lah, nggak masalah. Itu kan sarana-sarana saja kan, berarti nggak masalah, cuma sarana kok. Nggak apa-apa kita lakukan. Jangan berkata seperti ini. Ya. Jangan berkata seperti ini. Sarana tetap membahayakan. Walaupun kaum muslimin sudah mengetahui tauhid. Antum bayangkan awal mula kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Nuh, ya kan? Itu masih ada tauhid enggak? Masih ada tauhid. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu 10 generasi atau 10 qarn. 10 generasi atau mungkin 10 abad. Ini beda tafsiran ya. Intinya 10 generasi, 10 qarn. Semuanya di atas tauhid. Jadi mereka masih bertauhid semenjak Nabi Adam. Ya, walaupun tentunya kemaksiatan ada saja ya, tapi tentang masalah akidah mereka masih tauhid. Dan ternyata bisa disesatkan oleh syaitan dengan cara tadi, sedikit demi sedikit. Maka jangan sampai kita itu merasa aman, ya. Mentang-mentang kita sudah tahu agama Islam, sudah bersyahadat, sudah bertauhid, sudah mempelajari tentang kesyirikan, terus kemudian merasa aman. Li'anna syaitana yanzuru lil jilil mustaqbal. Karena syaitan itu menunggu generasi masa depan, generasi mendatang. Hina ma yadhharu fihimul jahl. Dia menunggu ketika sudah nampak banyak kebodohan, ya, baru aksinya itu luar biasa besar. Ya, seperti di kama amila ma'a qaumi Nuh, sebagaimana dia lakukan terhadap kaumnya Nabi Nuh. Lamma mata ulama'uhum, ketika para ulama mereka sudah meninggal dunia, wa fasha fihimul jahl, dan kebodohan merajalela, ya, wali annal hayya la tu'man 'alil fitnah. Ataib, ketika ketika para ulama mereka meninggal dunia dan kebodohan sudah merajalela, maka mulailah setan ini menampakkan aksi sesungguhnya, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Maka kita harus waspada. Kaum muslimin harus terus waspada. Selama masih hidup harus waspada. Kata beliau mengatakan, wali annal hayya la tu'man 'alaihil fitnatu, karena orang yang masih hidup itu tidak bisa dikatakan aman dari fitnah, tidak bisa dikatakan aman dari berbagai macam cobaan dan ujian, tidak bisa dikatakan aman dari kesesatan.
Karena selama manusia itu masih hidup, masih ada musuh yang apa? Berusaha untuk menyesatkan. Ya, sampai pun ya ketika manusia sudah diambang kematiannya, walaupun seorang ulama besar, itu setan itu masih berusaha untuk menyesatkan. Kayak kisahnya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad antum tahu sendiri, orang yang luar biasa akidahnya. Ketika sakit menjelang kematiannya didatangi setan, ya kan? Setan itu kemudian memuji Imam Ahmad. Kamu sekarang sudah selamat, sudah selamat, menjaga akidah kuat banget kamu tuh, sudah selamat dari setan. Setan nggak bisa apa-apa melawan kamu. Imam Ahmad digituin, ya kan? Kalau orang-orang biasa mungkin alhamdulillah gitu ya, aku hebat gitu kan. Akan bisa menjadi ujub gitu kan. Imam Ahmad enggak. Belum. Dia mengatakan belum selamat maksudnya. Selama belum apa? Menginjakkan kaki di surga, belum selamat. Ya, maka kita jangan sampai merasa diri kita itu aman dari kesesatan, aman dari fitnah, aman dari penyimpangan. Kita harus terus belajar dan meminta apa? Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Ibrahim, kama qala Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, antum kenal Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim itu julukannya siapa? Julukannya Imamul Hunafa, ya. Kalau bahasa kita sekarang ya Bapak Tauhid. Bahasa kita ya, Bapak Tauhid. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus, imamnya orang-orang yang bertauhid. Itu Nabi Ibrahim. Sampai-sampai dalam masalah tauhid itu dijadikan sebagai apa? Teladan. Antum bisa lihat dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Qad kanat lakum fi Ibrahim, apa itu lanjutan ayatnya? Antum bisa lihat nanti lah. Rujuk ya. Namun demikian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah bagaimana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Padahal beliau sudah dikatakan sebagai orang yang bertauhid, bahkan imamnya orang yang bertauhid, ya kan? Dijadikan teladan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang setelahnya. Tapi beliau masih merasa takut terhadap apa? Kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku ya dari menyembah apa? Berhala. Fa khafa ala nafsihil fitnah. Beliau mengkhawatirkan dirinya itu terjerumus ke dalam fitnah, kesesatan yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, maka hati-hati, kita harus jangan meremehkan tentang masalah ini. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim." Sebagian salaf mengatakan, setelah Ibrahim seperti itu sikapnya, beliau saja enggak merasa aman dari fitnah, dari kesesatan, dari cobaan dan ujian. Lalu siapa lagi yang bisa merasa aman kalau gitu? Man ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Siapa yang bisa merasa aman dari kesesatan, dari musibah, dari bencana, fitnah, ya, setelah Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Maka kalau kita itu menganggap diri kita sudah aman, mentang-mentang sudah ngaji, ya, ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafi lagi, terus merasa aman, masuk surga paling gitu kan. Maka ini hati-hati. Ini hati-hati, ya. Harus diperbaiki perasaan seperti ini. Kita harus terus merasa apa? Khawatir. Terus merasa takut, jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan. Karena setan itu musuh kita ini cerdik dan curang. Sehingga kita harus senantiasa waspada untuk menghadapinya. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa selesai dari pasal yang keempat. Nanti untuk ke pasal yang kelima pada selanjutnya kita akan mempelajari tentang permasalahan yaitu memperolok-olok agama, ya. Memperolok-olok agama, dan ini merupakan perkara yang berbahayanya luar biasa besar dan kadang orang itu tidak sadar dalam hal ini. Ya, memperolok-olok agama, bercanda dengan membawa agama. Ya, bahkan ada yang stand up komedi dengan bawa agama, akhirnya seakan-akan mencela agama. Nauzubillahi min dzalik. Baik, sampai sini dulu, insyaallah kita nanti pelajari tentang masalah ini pada pekan depan. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.